Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Asri F. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa ikuti sosial media saya yang berada di deskripsi di bawah ini. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asri Fauji Idrus Baginda dengan NPM 022722110005, mahasiswa Universitas Airun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu fenomenologi, apakah fenomenologi itu penting, dan tujuan dari fenomenologi itu. Pertama-tama kita mulai dari apa itu fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengamatan dan deskripsi langsung dari pengalaman individu. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk memahami fenomena apa adanya tanpa menambahkan interpretasi atau penilaian tambahan dalam fenomenologi. Penting untuk mendeskripsikan setiap detail pengalaman serta makna yang muncul dari pengalaman subjektif individu. Salah satu konsep utama dalam fenomenologi adalah epoch atau suspensi penilaian. Epoch mengacu pada sikap mental di mana seseorang menangguhkan segala bentuk penilaian atau asumsi mereka tentang sesuatu objek atau pengalaman, sehingga mereka bisa memperhatikan objek tersebut secara murni. Dengan melakukan epoch, seseorang dapat memperhatikan setiap detail pengalaman subjektif mereka tanpa disertai oleh pengetahuan sebelumnya. Selain itu, fenomenologi juga menyoroti pentingnya intuisi sebagai cara untuk memahami makna mendalam dalam pengalaman subjektif. Intuisi dalam fenomenologi mengacu pada pemahaman langsung tanpa melalui pemrosesan prosedural atau pemikiran rasional. Melalui intuisi, seseorang dapat mengakses aspek-aspek tak langsung yang terkandung dalam pengalaman subjektif. Dengan demikian, fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan memahami makna-makna yang muncul dari berbagai pengalaman subjektif individu, serta bagaimana kita mengkonstruksi makna dari pengalaman tersebut. Melalui perhatian terhadap detail dan pendekatan deskriptif yang cermat, fenomenologi membantu kita memahami dunia sebagaimana adanya dari perspektif subjektif individu. Oke, kita lanjut di apakah fenomenologi itu penting. Fenomenologi adalah cabang dari filsafat yang mempelajari fenomena atau pengalaman langsung seperti yang saya jelaskan tadi. Fenomenologi dianggap penting karena dapat memberikan pemahaman yang dalam tentang pengalaman manusia dan dunia sekitarnya. Dengan pendekatan ini, fenomenologi membantu kita untuk memahami subjektivitas manusia, interpretasi personal, dan konstruksi makna dari fenomena-fenomena yang diamati. Di bidang psikologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya, pendekatan fenomenologis dapat membantu peneliti memahami bagaimana individu memberikan makna kepada pengalaman mereka, sehingga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam bidang tersebut. Kita lanjut ke tujuan fenomenologi. Menganalisis dan memahami pengalaman subjektif manusia di dunia. Fenomenologi bertujuan untuk menjelajahi makna-makna yang terkandung dalam pengalaman manusia tanpa terpengaruh oleh pengetahuan sebelumnya atau ekspektasi. Metode fenomenologi bertujuan untuk menggali struktur dan makna dari pengalaman langsung manusia, serta mencoba untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Contoh dari fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah aliran filosofis yang mencoba untuk memahami dan menggambarkan pengalaman langsung
subjek secara murni tanpa disertai dengan penilaian atau interpretasi dari pihak lain. Berikut adalah contoh-contoh dari fenomenologi. Yang pertama, Husserl, seorang filsuf Jerman, memperkenalkan konsep epoch yang mengarahkan individu untuk menunda penilaian atas objek luar pada pengalaman subjektif mereka. Yang kedua, seorang pengamat fenomenologis mungkin membahas pengalaman langsung individu terhadap seni, misalnya cara seseorang merasa terpengaruh oleh lukisan, musik, atau karya seni lainnya. Yang ketiga, konsep kesadaran diri juga sering dijelaskan dalam konteks fenomenologi, di mana individu dipandang sebagai subjek yang memiliki kesadaran sepenuhnya terhadap diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sendiri. Yang keempat, dalam psikologi, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana individu mengalami dan mempersepsikan dunia mereka tanpa terpengaruh oleh interpretasi atau penilaian pihak lain. Apa yang menyebabkan fenomenologi tersebut muncul? Fenomenologi muncul sebagai aliran filsafat yang berkembang dari pemikiran Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Fenomenologi muncul sebagai respon terhadap keraguan yang timbul dari pengaruh positivisme dan nihilisme terhadap filsafat pada masa itu. Edmund Husserl ingin membangun suatu metode dan pendekatan yang menitik beratkan pada pengalaman langsung subjek sebagai sumber pengetahuan yang paling mendasar. Ia berusaha untuk membangun suatu ilmu pengetahuan yang objektif, namun berkaitan dengan pengalaman langsung individu tanpa disertai prasangka atau praduga. Fenomenologi muncul sebagai kritik terhadap metode dan pendekatan tradisional di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan yang berfokus pada objektivitas dan pengetahuan empiris semata. Aliran ini ingin melampaui dualisme subjek-objek yang telah lama menjadi landasan dalam pemikiran filosofis, sehingga fenomenologi hadir sebagai suatu upaya untuk menggali makna dari fenomena secara langsung melalui pengalaman dan kesadaran subjektif. Dengan demikian, fenomenologi muncul sebagai usaha untuk menyelidiki struktur dan makna fenomena sebagaimana mereka muncul dalam kesadaran manusia tanpa memasukkan prasangka apapun. Hal ini membuat fenomenologi menjadi aliran yang sangat reflektif dan ekspresif, serta menempatkan pengalaman subjektif individu sebagai fokus utama dalam pencarian pengetahuan dan makna. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.